Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Septi Ananda, NPM 420021 dari Program Studi Pendidikan Biologi STKIP PGRI Lubuk Linggau. Di sini saya akan menjelaskan perkembangbiakan Pteridophyta pada setiap kelas serta peranannya dalam kehidupan taksonomi dan kehidupan sehari-hari, guna memenuhi mata kuliah taksonomi tingkat rendah dengan dosen pengampu Ibu Reni Dwi Riastuti MPDSI. Pertama, perkembangbiakan tumbuhan paku atau Pteridophyta. Reproduksi tumbuhan paku terbagi menjadi dua, yaitu fase generatif dan fase vegetatif. Reproduksi tumbuhan paku secara vegetatif dengan rizoma dengan membentuk spora, secara generatif dengan pembentukan gamet. Pada siklus reproduksi tumbuhan paku ini memiliki jenis spora-spora yang dihasilkan dikenal tumbuhan paku homospora, paku peralihan, dan paku heterospora. Untuk materi yang kedua yaitu peranan Pteridophyta terhadap kehidupan dan taksonominya. Pteridophyta dibagi menjadi 4 kelas, yaitu yang pertama kelas Psiloptinae atau paku purba. Tumbuhan paku ini masuk ke dalam kelas Psiloptinae, juga bisa disebut dengan paku purba. Kelas paku ini merupakan jenis dalam kondisi hampir punah karena hanya hidup pada zaman purba. Selain paku purba, jenis ini juga dikenal dengan sebutan paku telanjang karena berasal dari kata psilos yang artinya telanjang. Istilah itu berkaitan dengan morfologinya yang mempunyai daun berukuran kecil dan bahkan ada yang tidak mempunyai daun sama sekali. Untuk yang kedua yaitu Lysopodinae atau paku kawat. Tumbuhan paku ini dari kelas Lysopodinae juga disebut sebagai paku kawat karena bentuk morfologi batangnya menyerupai kawat. Morfologi daun tumbuhan paku jenis ini berukuran kecil, mirip sisik dan rambut. Daun tersebut tumbuh tidak beraturan tetapi menyerupai bentuk spiral. Paku kawat juga memiliki sporangium yang keluar di bagian ketiak daun. Sporangium ini kemudian saling berkumpul hingga membentuk kerucut atau strobilus. Habitat hidup paku kawat ini umumnya adalah area darat dan populasinya masih bertahan hingga sekarang. Contoh tumbuhan paku dari kelas ini adalah Selaginella dan Lysopodium. 3. Eucecentinae atau paku ekor kuda. Paku ekor kuda adalah istilah umum untuk menyebut jenis tumbuhan paku dari kelas Eucecentinae. Nama ini disesuaikan dengan arti kata Eucecentinae yang berasal dari gabungan kata equus yang berarti kuda dan juga kata seta yang artinya tangkai atau bisa ekor. Morfologi tumbuhan paku ekor kuda ini adalah memiliki daun tunggal yang berukuran kecil dengan susunan spiral. Daun tersebut berbentuk menyerupai sisi yang transparan. Bagian batangnya memiliki rongga dan ruas dengan warna hijau, sementara sporangiumnya berada di dalam stabilus. Sporangium tersebut tersusun seperti bentuk ekor kuda. Spora yang dimiliki tumbuhan paku ini mempunyai 4 elaten. Salah satu contohnya yaitu kelas Equisetum. 4. Filicinae atau paku sejati. Tumbuhan dari kelas Filicinae disebut sebagai paku sejati. Istilah Filicinae berasal dari kata filik yang berarti tumbuhan paku sejati. Jenis paku ini mempunyai kemampuan hidup baik di darat maupun di air, dengan daun berukuran besar dan menyirip. Daun muda paku kelas ini biasanya menggulung dan sorusnya berada di bagian bawah permukaan daun. Paku sejati di daratan mempunyai sporangium yang berada di dalam sorus, sementara paku sejati yang hidup di dalam air, sporangiumnya terbentuk di dalam sporacarpium. Contoh dari kelas ini adalah Neporellis dan Diproteuthis. Baiklah teman-teman, itulah materi Pteridophyta yang dapat saya jelaskan kepada kalian semua. Bila ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.